Media Selandia Baru dukung timnas Indonesia U23. Pemain keturunan yang dipastikan bisa bela Garuda Muda lawan Guinea. Bertarung di kesempatan terakhir, pelatih Guinea senasib dengan STY. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Dukung lolos Olimpiade, Media Selandia Baru sambut timnas Indonesia U23 di fase grup. Kabar menarik datang dari Media Selandia Baru yang turut menyoroti peluang timnas Indonesia U23 lolos Olimpiade Paris 2024. Sebagaimana diketahui, Garuda Muda harus menjalani babak playoff lawan Guinea untuk memperebutkan satu tiket terakhir tampil di Olimpiade Paris 2024. Jika berhasil menang, maka timnas Indonesia akan bergabung di grup A Olimpiade 2024 bersama dengan Prancis, Amerika Serikat, serta Selandia Baru. Sontak saja jelang tampil di babak playoff ini, salah satu media Selandia Baru, francefootballnz.com, turut menyoroti hasil timnas Indonesia di Piala Asia U23 kali ini. Laman tersebut menyoroti perjalanan timnas Indonesia yang berpotensi jadi calon lawan Selandia Baru di babak perdana penyisihan grup A Olimpiade 2024. Selandia Baru akan menghadapi Indonesia atau Guinea dalam pertandingan pembuka di Olimpiade Paris. Indonesia finish keempat di Piala Asia AFC U23 2024 dan lolos ke playoff antar benua melawan Guinea di Afrika pada 9 Mei. Tulis laman tersebut. Menariknya, Selandia Baru berhasil memastikan tiket ke Olimpiade 2024 dengan status pemenang babak kualifikasi zona OFC pada bulan September 2023 lalu. Skuad berjuluk All Whites ini tercatat sudah 3 kali tampil di Olimpiade, yakni edisi 2008, 2012, dan 2020. Kendati demikian, Garuda Muda harus fokus terlebih dahulu untuk menghadapi babak playoff. Mengingat Guinea sendiri bukan lawan yang mudah lantaran berstatus negara penantang baru di Afrika. Pemain keturunan yang dipastikan bisa bela Garuda Muda lawan Guinea. Pertama, Rafał Strijk. Winger Ado Den Haag ini hampir dipastikan bisa membela timnas Indonesia U23 lawan Guinea lantaran telah dilepas oleh klubnya. Kabar ini tentu saja menggembirakan bagi Garuda Muda karena peran Rafał Strijk sangat penting di tim. Terbukti kalau Rafał Strijk harus absen di laga melawan Uzbekistan U23, ada lubang di lini depan skuad Garuda Muda. Harapannya Rafał Strijk kembali bugar sehingga mampu tampil garang seperti saat mencetak 2 gol ke gawang Korea Selatan. Kedua, Nathan Joaon. Pemain SC Heerenveen ini pun banjir pujian dalam membela timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 kemarin. Utamanya saat melawan Irak U23 dalam perebutan posisi ketiga. Pasalnya Nathan benar-benar tampil ciamik. Nathan bahkan dianggap sebagai pemain terbaik Indonesia U23. Dia bahkan turut melakukan penyelamatan penting kala gawang Garuda Muda nyaris kebobolan di babak kedua. Tetapi ketersediaan pemain satu ini masih belum pasti, sebab Nathan dikabarkan harus kembali memperkuat klubnya SC Heerenveen. Tapi jika PSSI berhasil melobi kembali SC Heerenveen, bisa saja Nathan kembali memperkuat skuad Garuda Muda. Ketiga, Ivar Jenner. Pemain FC Ultra ini juga jadi pemain abroad lain di timnas Indonesia U23 yang siap tempur lawan Guinea U23. Ivar Jenner sendiri sukses memberikan kontribusi besar ke tim saat melawan Irak U23. Dia sukses mencetak gol di awal laga yang membuat Garuda Muda membuka keunggulan terlebih dahulu. Sayang setelah itu keunggulan timnas Indonesia U23 dikejar Irak U23 hingga akhirnya kalah 1-2. Kendati demikian, peran Ivar Jenner di lini tengah sangatlah vital. Kehadirannya diharapkan mampu mengontrol lini tengah yang berpotensi akan menghadapi perlawanan kuat dari Guinea. Bertarung di kesempatan terakhir, pelatih Guinea senasib dengan STY.
Fakta terungkap datang dari pelatih Guinea, Calva Diawara, yang punya nasib yang mirip dengan Sintayong. Sebagaimana diketahui, Guinea kini jadi sorotan pecinta sepak bola tanah air. Bagaimana tidak, wakil Afrika itu bakal menjadi lawan timnas Indonesia U23 di playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis mendatang. Guinea U23 sendiri ditangani oleh Calva Diawara yang memiliki situasi mirip dengan Sintayong karena menangani dua tim yakni U23 serta senior. Calva Diawara ditunjuk Federasi Sepak Bola Guinea atau FGF untuk menangani U23 pada awal April 2024 ini. Pelatih yang pernah bermain di Arsenal dan PSG ini pun yakin dengan kemampuannya untuk membawa Guinea lolos Olimpiade Paris 2024. Alasan federasi memanggil saya dan staf saya adalah karena kami bisa memberikan ketelitian pada tim ini. Kami akan segera mulai bekerja karena tenggat waktunya singkat. Kami hanya punya satu pertandingan, jadi itu menang atau gagal. Ucapnya dikutip dari laman resmi FIFA. Kondisi tersebut sama dengan Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan ini harus bekerja ekstra menangani tim senior dan U23. Misalnya pada Maret 2024 lalu, Sintayong memimpin timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah itu, Sintayong langsung fokus bersama Garuda Muda. Walau waktu persiapan mepet, nyatanya timnas Indonesia U23 mencatatkan sejarah sebagai tim debutan yang berhasil lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Perbedaannya adalah Sintayong sendiri lebih berpengalaman lantaran telah mengorbitkan pemain U23 ke timnas senior. Sementara Calva Diawara harus berangkat dari tim senior yang notabene tidak diperkuat banyak pemain U23. Kendari demikian, meski memiliki keuntungan tersebut, Sintayong lantas mempersiapkan skuad Garuda Muda dengan matang. Hal itu tak terlepas dari faktor kekalahan di Piala Asia U23 beberapa waktu yang lalu.